Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Masih di bab yang sama, yaitu listrik statis. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss ya. Nah, di mana hukum Gauss ini sebenarnya adalah persamaan matematis dari medan listrik. Nah, medan listrik itu yang kalian ketahui sebelumnya rumusnya apa? E sama dengan kaki remuk-remuk. Dari mana? Dari bunyi hukum Gauss. Nah, hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkupi oleh permukaan tersebut. Nah, hukum Gauss itu adalah E dot A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, jadi di sini kalau Ibu gambarkan hukum Gauss itu, misalkan ada muatan positif. Nah, di sini pengertiannya apa? Bahwa muatan sebanding dengan garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup tersebut. Nah, muatan positif ini kan dia memiliki medan listrik. Nah, medan listrik yang melingkupi permukaannya. Nah, di sini dia dilingkupi oleh permukaan tertutup. Nah, jadi seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup ini sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Jadi ada muatan dilingkupi oleh permukaan yang dikenal dengan permukaan Gauss. Nah, di dalam permukaan tersebut ini ada medan listrik. Dari muatan ke permukaan tersebut, nah dari muatan ke permukaan tersebut ini ada jarak atau R. Nah, maka rumus dari hukum Gauss yaitu didapatlah bahwa E dot A sama dengan Q per epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Jadi ada pengaruh medan listrik di ruang hampa. Nah, atau kita keluarkan E itu sama dengan berarti Q per A dikali epsilon 0. E itu adalah medan listrik, Q itu adalah muatan, A adalah luas permukaan. Nah, epsilon 0 ini permitivitas ruang hampanya, pengaruh medan listrik yang ada di dalam ruangan tertutup tersebut. E sama dengan berarti Q per, nah luas permukaannya lihat. Di sini membentuk apa? Membentuk bola. Ya, lingkaran nih kan namanya juga permukaan, itu kan ada volumenya ya. Maka permukaan tersebut membentuk adalah bola. Nah, bola rumusnya adalah 4πr kuadrat dikali epsilon 0. Nah, kalian harus tahu konstanta itu adalah 1 per 4π epsilon 0. Jadi sini 4π epsilon 0 kita ganti dengan nilai konstanta K. Jadi dapatlah rumusnya, tinggal kaki R kuadrat atau kaki remuk-remuk. Itu adalah medan listrik. Nah, jadi medan listrik rumus kaki remuk-remuk dari mana sih asalnya? Dari bunyi hukum Gauss, bahwa garis medan listrik yang menembus suatu permukaan, nah ini sebanding dengan jumlah muatan yang dilengkupi permukaan tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke membahas mengenai flux listrik. Nah, flux listrik itu adalah
garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang. Nah, di sini lihat gambarnya, ini bidang. Nah, bidangnya ini membentuk persegi bidangnya. Bidangnya kita kasih dengan A, bidang A. Dia ada medan listrik. Nah, menembus si bidang A tersebut. Nah, ini kita gambarkan, kita proyeksikan, ini adalah garis normal, yang ke atas ini garis normal. Nah, maka tadi dari rumus apa? E dot A. Jadi garis gaya medan listrik atau flux, ini flux. Lambang dari flux sama dengan E dot A. Flux sama dengan EA dikali cos theta. Dot itu artinya dikali cos theta. Cos theta-nya lihat ya, medan listrik yang menembus suatu bidang itu akan membentuk sudut terhadap garis normal. Jadi tetanya yaitu garis normalnya. Bukan nanti soalnya di soal itu biasanya kadang juga ada yang diketahui sudut terhadap bidang datar. Nah, ini kan bidang datar nih. Nah, nanti yang diketahui sudut pada bidang datarnya. Sedangkan kalau yang kalian masukkan ke dalam rumus ini adalah sudut terhadap garis normalnya. Nah, kita masuk nih ke contoh soal. Nah, sebelumnya lambang ini adalah flux listrik, di mana satuannya adalah Weber atau Nm kuadrat per C. Nah, contoh soal. Sini. Medan listrik sebesar 500 N per C melewati permukaan persegi dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Luas permukaan persegi adalah 2 meter persegi. Tentukan flux listrik yang melalui permukaan persegi. Berarti yang diketahui apa? Medan listrik. Medan listrik apa? E sama dengan 500 N per C. Melewati permukaan persegi dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Nah, kalau kita lihat terhadap bidang datar berarti sudut yang di sini yang diketahuinya. Nah, sedangkan yang kita perlu adalah garis normal. Kalau Ibu gambarkan, nah ini sudut yang terhadap bidang datarnya. Nah, beta. Berarti untuk mencari sudut tetanya yaitu membentuk apa dia? Nih. Tegak, lurus. Nah, kalau kita mau cari si tetanya berarti bagaimana? 90 derajat dikurang dengan sudut terhadap bidang datarnya. Bidang datarnya berapa di soal? Nah, langsung aja. Berarti theta 90 derajat dikurang 30 derajat, ya kan, terhadap bidang datar. Berarti sama dengan 60 derajat. Ini kita gunakan. Kecuali di sini misalkan di soalnya langsung diketahui membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Berarti langsung ini yang dipakai sudutnya. Paham ya? Kalau misalkan yang diketahuinya terhadap bidang datar, berarti kalian harus kurangkan terlebih dahulu dengan 90 derajat. Nah, karena yang diminta di garis normal, bukan di bidang datarnya. Kemudian luas permukaan perseginya adalah 2 meter persegi. Ditanya adalah fluxnya. Flux sama dengan EA cos theta. E-nya masukkan 500, A-nya 2, cos dari 60 derajat. 500 kali 2, 1000 dikali cos 60, setengah. 1000 dibagi 2, 500. 500 apa? Weber. Ini adalah flux listriknya. Jangan lupa dicatat dan dipahami. Terima kasih.